Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jauhara Ali MPDI selaku dosen pengampu kita, ya, dosen mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya percaya bahwa teman-teman hadir pada mata kuliah kali ini tidak lain adalah ingin belajar bersama, ya, biar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya. Amin. Dan di sini saya tidak presentasi sendiri, melainkan ada beberapa teman-teman saya, itu seperti Mbak Muthoharoh, Mbak Hima, ya, dan saya sendiri Akil Mustafa. Oke. Nah, terus juga di sini kan kita akan menerangkan mengenai sedikit tipe pembelajaran gitu kan. Nah, soalnya kenapa mungkin di luaran sana itu banyak banget bingung ya, bingung mengenai tipe pembelajaran bahasa itu tadinya gimana, terus hipotesis pembelajaran bahasa dan masih banyak lagi. Dan di sini nanti kita ulas bersama-sama ya. Semoga kami bisa menjelaskan dan teman-teman semua bisa mendapatkan pelajaran dari diskusi hari ini. Jadi gini teman-teman, jadi gini. Ada beberapa tipe pembelajaran, itu ada dua ya. Yang pertama itu tipe naturalistik ya. Yang pertama itu ada tipe naturalistik. Jadi tipe naturalistik itu bersifat alamiah ya. Kalau misalkan saya pelajari ya, itu dari segi lingkungan ya, masyarakat atau mungkin dalam sekolah, itu hanya bisa didapat tipe bahasa itu bisa didapat dari segi lingkungan. Karena saya percaya bahwa saya pernah membaca buku bahwa lingkungan itu mempengaruhi pola pikir kita, dan pola pikir kita nantinya berpengaruh pada tindakan kita nantinya berpengaruh pada hasil. Intinya bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam diri kita. Makanya pembelajaran ini itu bisa kita dapatkan dari segi lingkungan, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar bahasa lebih banyak lagi, nah nanti bisa kita perbaiki lingkungan kita biar kita bahasanya lebih enak lagi gitu ya. Terus juga selanjutnya ada tipe kedua, yaitu bersifat formal. Nah, kalau sifat formal ini sudah direncanakan biasanya ya, dalam materi ya, alat bantu sekolah mungkin ya, itu masih banyak ya. Kalau misalkan di dalam kelas kan ada guru, materi, alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan gitu ya. Terus juga nah, hipotesis pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa sampai saat ini belum secara mantap disebut sebagai teori. Kenapa bisa begitu ya? Karena belum teruji dengan mantap. Oleh karena itu masih lebih umum disebut sebagai suatu hipotesis. Dan ini pembagiannya ada banyak ya. Ada hipotesis kesamaan antara B1 dan B2, hipotesis kontrastif ya, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada materi luar biasa lagi, ada faktor apa yang terdapat dalam pembelajaran bahasa kedua. Wah, seperti apa ya? Oke, daripada kita menunggu, langsung saja kita sambut teman kita, Mbak Hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hima Turiskina, NIM 2219042, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, faktor motivasi. Dalam kaitan motivasi dengan pembelajaran bahasa kedua, yaitu motivasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental. Fungsi integratif adalah motivasi mendorong seseorang untuk mempelajari sesuatu bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa tersebut. Sedangkan motivasi berfungsi instrumental kalau motivasi mendorong seseorang untuk memiliki kemajuan untuk mempelajari bahasa kedua karena tujuan yang bermanfaat. Yang kedua yaitu faktor usia. Ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. Namun, hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan, yaitu diantaranya dalam hal urutan perolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan, sebab urutan pemerolehan oleh kanak-kanak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa faktor umur yang tidak dipisahkan dari faktor lain adalah faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua.
Yang selanjutnya yaitu faktor penyajian formal. Pembelajaran atau pembelajaran bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua, karena sebagai faktor dan variabel telah dipersiapkan dan diadakan dengan sengaja. Demikian juga keadaan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara formal di kelas sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara naturalistik. Yang keempat yaitu faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Yang termasuk dalam lingkungan bahasa adalah situasi, percakapan dengan kawan-kawan, dan sebagainya. Lingkungan bahasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan formal dan lingkungan informal. Lingkungan formal adalah salah satu lingkungan dalam belajar bahasa yang memfokuskan pada penguasaan kaidah-kaidah bahasa yang sedang dipelajari secara sadar. Sedangkan pengaruh lingkungan informal bersifat alami atau natural, tidak dibuat-buat. Yang termasuk lingkungan informal ini antara lain bahasa yang digunakan kawan-kawan sebaya, bahasa pengasuh atau orang tua, bahasa yang digunakan anggota kelompok etnis pembelajar. Secara umum dapat dikatakan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa kedua para pembelajar bahasa. Oke, terima kasih Mbak Hikmah atas penjelasannya, luar biasa banget. Wah, luar biasa banget ya, kayak Nisa Sabian. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, bahwasanya memang kita perlu cari motivasi. Ya, kita perlu punya motivasi untuk belajar bahasa biar kita lebih maksimal ketika kita belajar bahasanya gitu. Contohnya kita kan punya jurusan itu bahasa Arab gitu kan. Biar kita lebih cepat menguasai, pertama kita perlu cari motivator, terus kita cari lingkungan yang tepat ya, yang sama-sama ingin satu visi, yaitu menguasai bahasa Arab gitu kan. Oke. Selanjutnya ada penjelasan juga dari Mbak Muthaharoh. Wah, oke, langsung saja untuk Mbak Muthaharoh, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian transfer dan interferensi. Telah disinggung bahwa dalam pembelajaran dalam bahasa kedua, bahasa pertama dapat mengganggu pengguna bahasa kedua pembelajar. Pembelajar akan cenderung mentransfer unsur bahasa pertamanya ketika melaksanakan pengguna bahasa kedua. Akibatnya terjadilah apa yang dalam kajian sosiolinguistik disebut interferensi, campur kode, dan kekhilafan. Pengguna atau pentransferan unsur-unsur bahasa pertama ini lama-kelamaan akan berkurang dan mungkin juga menghilang. Sejalan dengan taraf kemampuan terhadap bahasa kedua itu. Interferensi dalam bidang morfologi antara lain terdapat dalam pembentukan kata dengan afiks. Umpamanya dalam bahasa Indonesia dan Inggris ada sufiksisasi. Maka banyak penutur bahasa Indonesia menggunakannya dalam pembentukan kata bahasa Indonesia seperti neonisasi, tendanisasi, dan turinisasi. Bentuk-bentuk tersebut merupakan penyimpangan dari sistematik morfologi bahasa Indonesia, sebab untuk membentuk nomina proses dalam bahasa Indonesia ada konfiks pean. Jadi bentuk tersebut seharusnya adalah peneonan, penendaan, dan penurian. Oke, terima kasih penjelasannya buat Mbak Muthaharoh. Jadi gitu ya teman-teman ya, bahwa kenapa bisa bahasa pertama bisa mengganggu bahasa kedua, karena yaitu ya, karena memang sebenarnya bahasa pertama dari segi alamiahnya ya, dari segi lingkungannya sangat berpengaruh pada diri kita. Akhirnya ketika kita beradaptasi dengan hal baru itu agak gimana gitu loh ya.
Seperti halnya mungkin kalau misalkan kita keseringan pakai bahasa Jawa gitu kan, terus kita mencoba pakai bahasa Arab, itu kan kalau misalkan kita nggak terbiasa, itu kadang ada beberapa kata-kata yang agak kita kesulitan gitu kan. Makanya kalau misalkan saran saya pribadi, kita selalu beradaptasi saja dengan hal-hal yang baru dan selalu berusaha gitu ya, biar kita cepat bisa gitu. Oke. Dan mungkin itu saja ya yang dapat kita presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam penyampaian saya mungkin banyak kesalahan, saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.